Ya, buka Bunda, kamera. dibuka kameranya Bunda. Bunda. Mungkin Bu Karyana kita gedein ini ya. Tidur tadi. Gini ya. Iya, boleh Kita gedein. gedein ini. Apa Iya, adanya bagus nih? gini. Cantik Bunda, masih muda sekali. Ya, seumuran kita kayaknya nih. Umur Bunda kayaknya 25 deh. Salah. Berapa, Bunda. Bun? Berapa? Oh, mirip 26 umurnya. Lanjut Bunda mau bertanya apa ya? Bunda mau nanya apa? Sebenarnya saya nggak. Apa topik di sini tadi apa ya? Topiknya adalah oten intoleran. Kenapa begini topiknya? Saya jelaskan dulu. Jadi begini Bu, di mana-mana di komal-komal dimanapun sekarang ini seluruh umat Kristen mengatakan bahwa Islam itu ajaran intoleran. Alasannya adalah karena ada orang yang mengaku agama Islam tapi jahat kepada orang yang tidak seagama dengan mereka. Ternyata konklusinya adalah konsekuensi logik dari itu semua, umat Kristen sepakat ternyata kalau agama intoleran itu kalau ada pelaku kejahatan di agama tersebut. Maka kalau kita sepakati statement itu, konsekuensinya lagi ternyata yang lebih tidak toleransi di dunia ini agamanya adalah Kristen. Kenapa? Sepanjang sejarah peradaban, yang paling banyak tidak toleransi terhadap keyakinan orang lain itu agamanya Kristen. Ngerti nggak? Saya ulangi sekali lagi nih. Menurut orang Kristen, Islam itu agama tidak toleransi karena ada orang jahat di agama Islam. Kalau kita menggunakan parameter itu, maka Kristen adalah agama yang paling jahat di muka bumi karena yang paling banyak berbuat kejahatan adalah agama Kristen. Seperti itu Bu. Silakan, mengerti nggak? Ya, contoh nih, mana nih contohnya kira-kira? Contoh, oke, saya kasih data universal aja ya, nggak usah data kecil, saya kasih data besar aja nih. Kita pakai data pembunuhan aja ya. Data pembunuhan dari Inform Comment ini ditulis sama Juan Cole, seorang profesor ya. Jadi 20th century deaths in war and political violence by religion. Ibu lihat nih totalnya. Di sini kill by Muslim warna merah yang kecil ini, kill by Christian of European heritage ini yang biru ini nih. Itu mengatasnamakan Kristen nggak? Oh iya, nggak gini Bu, dengar Bu, orang Kristen bilang kalau ada agama di mana penganut agamanya jahat, maka agamanya jahat Bu. Seperti itu kan saya bilang kata orang Kristen Bu. Kalau saya nggak sepakat cara begitu Bu. Kalau saya sepakat, kalau kita mau melihat agama itu jahat atau tidaknya boleh dari perilaku, tapi yang mayoritasnya. Kalau mayoritasnya baik, ya bisa jadi agamanya baik. Saya tidak sepakat mengeneralisir, itu bukan gaya saya Bu. Saya belajar psikologi, saya belajar sosial. Masa saya mengeneralisir? Kalau kita mau bahas agama, mana baik mana buruk, kita lihat ajaran dalam kitab sucinya Bu. Tapi orang Kristen bilang agama yang jahat adalah agama yang penganutnya ada yang jahat. Berarti Kristen yang paling jahat. Kenapa? Sepanjang sejarah yang paling banyak berbuat kejahatan agamanya Kristen. Gitu Itu ya, kata teman-teman rumusnya Ibu. begitu ya. Kalau Ibu Jadi percaya rumusnya nggak? begini, Bunda Nah, Rifa. kita ya. Jadi rumusnya yang terbanyak yang membumbuni itulah yang paling jahat. Nah, itu bukan kata saya. Nah, sekarang saya ajak Ibu berpikir nih. Ibu Gitu. sepakat nggak? Bentar, Ibu sepakat nggak bahwa orang yang menghalang-halang atau kejadian di Padang kemarin itu sama yang di Bandung itu, yang jahatnya orang Islamnya atau agamanya menurut Ibu? Oknumnya. Ah, berarti Tapi- Ibu sepakat dengan tapi saya. Bentar rata-rata dulu. di Sebentar Muslim. dulu. Nah, Bu, kalau Ibu bilang rata-rata di Muslim, ini saya Bu yang pakai data universal Bu, seluruh dunia Bu. Saya ini diakumulasi seluruh dunia Bu. Rata-rata yang jahat itu bukan Muslim Bu, tapi Kristen. Mari kita bahas. Yang menjajah itu kebanyakan negara Kristen. Yang melakukan asimilasi paksa, memaksa orang lain Ya. untuk ikut agamanya itu Kristen. Oke, saya Langsung sebutkan. bilang lah mana menjajah. Oh, Langsung bilang penjajahan dong. yang datang ke Indonesia itu Belanda Bu, bahkan membawa Zending Bukan, sebagai misi. Belanda bukan Kristen. Oh, Belanda agamanya apa Bu? Kejawen. Bukan Kristen, belum tentu. Iya, Belanda agamanya apa? Ya Ibu tahu apa agamanya? Oke Bu, apa saya sih? kasih data Bukan Bu. Kristen. Saya pakai data aja Bu. Saya pakai data aja Bu ya. Saya tuh nggak suka asumsi Bu ya, karena bagi saya tuh asumsi itu kebohongan menurut saya. Nggak, Karena sesuatu yang kita rumusnya Ibu ini
Bu, Yang jangan terbanyak jangan mundur, Bu. membunuh itu. Diskusi itu, Pak, Bu, saya cuman waktu Ibu kasih tadi 15 menit loh. Kita jangan mundur, kita Enggak, maju sebenarnya- terus. oke, Kita maju, oke, tunggu, oke. tunggu. Jangan halangi saya kasih data dulu dong. Saya kasih data nih. Saya tidak mau ketika saya mau kasih data dipotong. Jadi saya seolah terhenti Ya kasih data. bagaimana Ibu panjang sekali berbicara sementara dibatasi, jangan Lah, batasi dong. Ibu minta saya minta data. Saya mau tunjukin data. Bu, saya nggak sopan sama orang tua ya, Bu ya. Ibu tadi minta saya tunjukin data. Pertama, saya tunjukin dulu sama Ibu bagaimana ajaran Kristen menjadi ajaran yang mempelopori penjajahan. Saya pakai data ya, Bu ya. Nih. Nih, Bu. Saya ambil data dari mana nih, Bu? The Gilbert Lehman Institute of American History ya, Bu. Ini bukan situs Islam ya. Ibu tahu ini doktrin penemuan tahun 1493. Ini bulannya, Bu. Ini artikelnya, Bu. Ini dokumennya, Bu. Ya. Dan Ibu tahu nggak ini? Ini Siapa dikeluarkan membunuh siapa di situ? Siapa membunuh siapa? Ibu dengar dulu, Bu. Ibu, kebanyakan kita itu, Bu, biar mengerti itu dengerin dulu, apalagi ketika bicara tentang data. Ini saya bawa data. Bula kepausan Intercaetera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-8 atau ke-6 ini ya, pada 4 Mei tahun 1493, memainkan peran sentral dalam penaklukan Spanyol atas dunia baru. Dokumen tersebut mendukung strategi Spanyol untuk memastikan hak eksklusifnya atas tanah yang ditemukan oleh Columbus tahun sebelumnya. Bula tersebut menetapkan garis demarkasi 103 bla bla bla. Nah, ini yang paling pentingnya ini nih. Nih, ini bulanya isinya apa nih? Itu pada Bu, saat baca itu nih. Muslim sudah ada belum? Udah ada lah, Bu. Kan ada inkuisisi Spanyol, gimana sih? Jadi- Bula tersebut, Bu, ini kita Bu, Ibu apa sih? Ibu ngerti nggak sih saya tunjukin data ini menunjukkan bahwa Kristen itu agama bejat. Ibu sabar dulu. Bula tersebut menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Serta menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan serta disebarkan di mana-mana. Kesehatan jiwa harus dijaga dan bangsa-bangsa barbar harus ditumbangkan dan dibimbing ke iman itu sendiri. Doktrin ini ya, doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika. Ya, serta fondasi bagi ekspansi Amerika Serikat ke wilayah barat. Ini ya, Bu, ini agama sesat, agama yang mempelopori penjajahan. Ya, divalidasi oleh Juan Cole di mana dikatakan bahwa yang paling banyak membunuh karena religion by religion agama itu Kristen. Ini data, Bu. Oke, Bunda, cukup. Oke, cukup ya. Nah, itu kami juga umat Kristen mengutuki itu. Kami juga nggak suka itu. Jadi gini loh, jangan membabi buta. Jadi saya bilang di Komal-Komal Inspirasi juga, tidak ada. Kita kan ini mencari keselamatan ya. Tidak ada keselamatan itu secara universal. Nih, orang Kristen selamat semua, nggak ada. Ibu ngomong apa sih? Muslim selamat semua, nggak ada. Bu, kita lagi nggak bahas Tujuan tentang ini- agama ini Ibu. tujuan Ibu apa nih Ibu sekarang ngomong ini? apa? Tujuan saya berbagi bahwa kalau ada oten yang mengatakan Islam agama yang intoleran gara-gara di dalam agama Islam ada umat beragama Islam berbuat jahat, maka yang lebih layak dikatakan agama intoleran itu adalah agama Kristen. Kenapa? Karena sepanjang sejarah kejahatan itu dilakukan oleh orang beragama Kristen. Perang salib, nggak ada, Bu, yang namanya perang Allahu Akbar, Bu. Yang ada tuh perang salib, Bu. Ya dari dulu memang begitu. Iya, makanya saya Saya tunjukkan nggak- bahwa saya kalian tidak lah yang menyangkal mengaku itu. agama kasih yang banyak melakukan kejahatan, dan kejahatan kalian lakukan itu karena kitab suci. Contoh inkuisisi itu gara-gara siapa? Dari mana Agustinus. Bunda Ripa itu tahu itu berdasarkan Dari Ibu. kitab suci? Oke, saya kasih data. Saya kalau bicara nih, Bu, nggak suka asumsi, Bu. Saya dapat data dari orang Kristen sendiri ya, Bu. Siapa yang berkata seperti ini, Bu? Nih Bu, saya nih kalau ngomong pakai data Ibu loh, Bu. ngumpulin data untuk memojokkan. Loh, Ya. dikumpulin data kok untuk mau Saya jokin juga ini membuka ngumpulin data. fakta. Boleh saya Boleh, kumpulin? saya tunggu. Oke. Saya tunggu. Nih, perhatikan Saya kumpulin baik-baik. data ya. Ini Saya Bunda ini. tunggu. Saya tunggu. Nih, Perhatikan saya- teman-teman ini ya. ya. Nih, ini dari Ibu Rita Wayu dari Sarapan Pagi Biblikal. Ini bukan kata saya. Inkuisisi gereja itu gara-gara ayat kitab suci mereka, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya.
Nih, kenapa mereka melakukan inkuisisi itu? Karena mereka mengacu pada Agustinus yang telah menafsirkan kitab Lukas pasal 14 nomor 23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Ya, sebentar lagi saya tidur ya Bu ya. Saya sudah katakan saya cuma 15 menit dengan Ibu. Bentar dulu Bu. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat ini dijadikan landasan melakukan inkuisisi selama berapa tahun Bu? Ibu baca nih Bu. Bu, dari 1200 sampai 1800 itu berapa tahun Bu? 800 kurang 2 berapa Bu? Bu, hampir 600 tahun Bu orang Kristen menghabisi nyawa orang lain yang berbeda keyakinan dengan mereka. Itu menulis dalil-dalil muntah dari mana kamu muntah? Ini dari Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu yang tulis. Kristen itu, Kristen itu. Ini. Seorang pengajar ini. Oke, ku anggap itu benar. Saya anggap benar dulu itu ya. Nah, sekarang apa tujuannya, kenapa kita ini? Oke, terakhir closing statement tujuannya saya jelaskan. Ini closing statement saya. Nanti silakan hanya Iqbal nanti lanjutkan. Membantah bahwa sebentar dulu. Saya jelaskan dulu tujuannya. Bukan. Dengarkan baik-baik Ibu Karyana, kalau Ibu punya kognitif yang sehat. Saya sudah bilang dari tadi, Bu, kalau ada orang Islam mengaku beragama Islam, dia melakukan kejahatan sementara tidak ada perintah dalam agamanya, ya, itu yang jahat siapa? Oknum. Ibu sepakat? Oke, saya juga sepakat. Anggaplah oknum. Kalau Kristen nggak bisa dikatakan oknum karena banyak banget kok oknum. Lalu Ibu bilang, tapi kan paling banyak yang berbuat jahat kan Islam. Mana kata Ibu? Ya kan Ibu bilang tadi sebelum Ibu, setelah Ibu bilang Islam oknum juga sama, Kristen juga sama. Bu, saya tanya sekarang sama Ibu. Saya tanya. Ibu, Bunda Rifa, Ibu, jangan sebentar. legalis ya, jangan legalis. Legalis Loh, itu. saya justru orang yang ya. Bu, Ibu dengar ya Bu ya. Orang legalis. Bu, saya tidak pernah mengatakan saya sempurna dari tadi loh. Justru Islam itu tidak mengajarkan mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Sering menyebut. Tunggu. Ini kalian gini ya. Kalian Kristen-Kristen yang ngaku anak Tuhan tiba-tiba gimana sih? Karena Ibu memfitnah saya. Ini Bapak yang 1, 2, 3, Bapak bertiga. Ibu memfitnah. Mereka bapak-bapak ini nggak ikut-ikut. Ini perempuan dengan perempuan. Bu, yang memfitnah saya Ibu bilang saya merasa sempurna. Udah aku bilang tadi kalau Ibu tukang fitnah. Tempo dong. Lah Ibu ngomong apa yang saya Ibu minta tadi alasannya untuk apa? Saya closing statement Ibu ganggu saya. Oke, satu-satu ya. Boleh ya, saya kasih ini ya. Data. Ya, dari seorang muslim. Nih, saya salut lihat orang Buka, ini. Bu. Lihat datanya, Bu. Bukain, Bu. Bukain. Oke ya. Video aja ya. Video. Wah, data kok video itu bukan data itu. Video itu kita nggak tahu yang ngomong tuh siapa, Bu. Nih, saya balik ini. Data kok malah ngasih. Nih. Ini Alah, itu bukan Islam itu. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Aduh, Walaupun kenapa bukan Islam, dengarlah kata-katanya. Bukan Islam itu. Bu Karyati, mending Ibu nyanyi perdamaian. Ngapain Ibu dengarkan itu? Itu manusia pembela Islam. Capek gue Itu penghujat. Loh, itu penghujat, Bu. Itu sering di TikTok, itu sering ngobrol sama Bu, itu sering ngobrol sama ini saya murtadin. penjahat itu. Murtad itu. Itu Kristen itu tahu Ibu. Itu udah lari dia dari Aceh itu, Bu. Itu Kristen itu. Sama orang Aceh Murtadin, penipu, itu penipu, pembohong, pendusta kayak Paulus, botak juga. Bukan Islam itu. Penyembahan berhala. Menuhankan benda. Di mana? Coba sanggah dulu Iqbal, bagaimana Uni ini? istirahat ya, Dek. Silakan dimakan. Sanggah dulu bagaimana nih? Udah diam. Apa yang mau disanggah? Ngapain disanggah botol kayak gitu? Data Legalis. apa yang disanggah? Bunda Rifa legalis. Data apa itu? Legalisir, Seorang Bu, yang legalisir. Bu, legalisir. Ya, oke, closing Bahasa dia statement. ini lebih sempurna. Wah, Bentar, Bu, Bu, bentar, Bu. mentang-mentang. Bu, kalau saya dikatakan sempurna sama dosen saya cara berpikirnya, itu bukan saya legalis, tapi itu validasi. Gimana sih ini? Dengar teman-teman ya. Ibu Karyana ini seorang perempuan yang berani-beraninya berbicara tentang Jangan di-mute. Oke. Kalau Pak Cakra itu nggak benar, kalau jangan di-mute saya. Kalau Pak Cakra itu nggak benar sudah ditangkap dia. Ya. Dia sudah Tapi lari, dia Bu. gampang. Dia itu enggak di Indonesia. Dia enggak di Indonesia itu. Dia di Malaysia, bodohnya Ibu ini. Dia enggak di Indonesia, Bu. Ya di Malaysia lebih banyak lagi Muslim. Loh. Maksudku gini dia, loh. kalau nggak salah dia di Amerika, Iqbal. Setahu aku di Malaysia. Enggak di Amerika, dia udah bilang di yang Amerika. toleransi loh. Di Komal yang toleransi beragama.
Saya selalu dengan Apalah Bu, Bu, diam dulu, mereka-mereka itu. Biar, Bu, saya mau closing, Ya? saya mau tidur Bu. Bu, saya udah Loh, bilang saya ya cuma udah 15 tidur menit. aja. Ya diam dulu, Tapi gangguin ini ya. aja Iya, nanti nih. Ibu berdiskusi sama kita aja gampang, enggak apa-apa. Nanti Ibu Jangan sama legalis Iqbal. ya Bu, jangan legalis ya. Saya legalisir Bu. Oke, jangan Ya. sombong, dari awal saya sudah bilang Wah ibu Bu, sombong. saya ini Bu tidak Sombong, dapat Bu, berbuat. makasih Bu, saya ini. tuh setara Yesus Udah, Bu, tidak dapat siapapun tidak akan pernah bisa bicara dengan Bunda Rifa. Ya, lihat nih dengan sombongnya pakai begitu. Lah ini upil saya kebesaran Bu, saya lagi congkel upil, saya mau tidur. Dengar baik-baik ya Bu ya. Teman-teman Bu, perhatikan. Jangan Aduh, ya, dengar ya Bu ya. Ini iblis A sampai Z tahu Alkitab, saya lagi ngeluarin tahu setan dalam Al-Quran. hidung saya Bu, Ya, karena ada Tuhan iblis, juga Bu. nih, sebelah sini ada Tuhan, sebelah sini ada Iblis. setan nih Bu, lagi nongkrong bareng. Bu, Iblis. diam dulu napas. A sampai Z. A Ibu sampai kenal Z banget sama tahu. iblis? Ibu temenan sama iblis ya? Kayak akrab banget sama iblis Bu. Kalian. Oh, Kata iblis pantesan. kalian, aku bukan aku. Aku enggak Loh, lah. yang tahu iblis Ibu kok malah nuduh saya yang akrab sama iblis kalian, Ibu bukan kok. kami. Kesurupan Ya. di gereja tuh kalian Bu, kita nggak pernah Yang kesurupan- lama-lama enak juga. Yang nggak pernah. kesurupan pada saat ibadah itu orang Kristen. Dah, Uli turun ya Dek. Silakan Dek, dinikmati Dek. Makanya Kira susah. berada? Oper handel. Baru buka dalil Bang Tepu, langsung oper handel. menyala-nyala. Siap, Selamat siap. berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjutkan sampai Waalaikumsalam. 7K, 10K Oke. kalau bisa malam ini. Assalamualaikum. Siap, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ini kira-kira Bu, mau kita bahas masalah penyembahan atau kita bahas tadi video yang Ibu tampilkan tadi tentang fitnahan atau tuduhan terhadap orang Kristen bahwa kami menyembah apa tadi katanya? Ya, Benda. penyembah berhala. Penyembahan berhala. Oke, aku bahas ya. Udah pernah tonton itu? Atau saya buka lagi? Dan Saya kenal dia, Bu. Saya orang Aceh, dia orang Aceh. Dia udah kabur dari sini. Dia itu. Oh, Pak Nah. Teguh di Aceh toh? Yes. Oh. Ya, oke, kita bahas itu ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan terhadap kami orang Islam menyembah batu lah, menyembah Ka'bah lah. Sekarang gini, tidak ada satu dalil pun di Al-Quran maupun hadis ya, kami umat Muslim diperintahkan untuk menyembah batu atau Ka'bah itu nggak ada. Itu hanyalah fitnahan atau tuduhan yang tidak mendasar dari umat Kristen. Yang ada dalil yang diperintahkan, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya kami disuruh mengarah, bukan disuruh menyembah ke arah ke situ, tapi arah menjadi kiblat. Paham ya? Seandainya, ini aku kasih analogi nih. Seandainya Ka'bah itu dihancurkan nih Bu, dihancurkan nih Ka'bah itu, kemudian dibuat lagi Ka'bah di tempat yang lain, dibuat lebih bagus lagi pakai dari emas, kami tetap beribadah tuh arahnya tetap ke arah Masjidil Haram, nggak ke arah Ka'bah yang baru. Itu membuktikan bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Kemudian kalau kita mau fair ya, karena orang Kristen sekarang ini kan kalau yang Katolik nggak mengakui bahwa dia menyembah patung Yesus, yang Protestan dia tidak tidak mengakui bahwa dia menyembah salib, ya kan Bu? Ibu Kristen Katolik atau Protestan? Saya Kristen Advent. Advent berarti salib ya, nggak ada patungnya ya? Nggak ada patung. Nggak ada patungnya, oke. Saya berani buat tantangan ya kepada orang Kristen sama orang Muslim. Kita buat gambar Ka'bah dengan gambar salib. Nah, gambarnya itu kita injak. Kira-kira berani nggak? Orang Kristen menginjak salib, kami menginjak gambar Ka'bah. Ya nggak berani lah. Nggak berani. Lagi untuk apa? Bukti. Untuk apa Dengarkan. Bukti bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Itulah bukti bahwa orang Kristen menyembah salib. Karena salib itu tidak berani mereka injak. Iya. Fakta bukan? Anda gini loh. Anda Oh, kan begini ya. Bu. Ngapain Bu. diinjak? Cedar, Saya Ron. Kena, tiap hari nginjak Ka'bah, Bu. Ini ada gambar Ka'bah di sini. Setiap hari saya injak ini. 5 kali sehari saya injak. Ada gambar Ka'bah di sini. Nah, sekarang orang Kristen berani nggak injak salib? Hah? Untuk apa? Lah, membuktikan bahwa orang Kristen tidak menyembah salib. Ah, enggak, ada ininya kok. Sekarang orang Kristen nyembah salib nggak? Begini loh. Macet, saudara-saudara, macet Ibu Karyana macet. Silakan, Bu, silakan. Saya biasa aja. Kalian kok merasa puas ya? Loh, bukan merasa puas.
Ibu yang merasa puas karena sudah memfitnah kami orang Islam menyembah kepada Ka'bah. Itu ibu kan merasa puas Tadi tadi kan nunjukin video. tuduhan, Bu. Ibu nuduh tadi. Tuduhan bahwa kami itu menyembah batu hitam, menyembah Ka'bah. Nah, saya buktikan berdasarkan dalil dengan berdasarkan analogi tadi, fakta. Bahwa Enggak kami gini, tidak sesuai menyembah. keperluan. Kalau memang pas apa ya sesuai keperluan. Kenapa harus kita kan nggak sholat kayak kalian buat kayak gitu. Loh. Ya kalau kebetulan itu ada di situ salib terlengkai nggak apa-apa. Tapi ngapain sengaja? Loh, Jadi itu gini, membuktikan. Ini dengar kita ya. buktikan, Bu. Dengar. Siapa Ini- yang itu menyembah kalian- berhala? Dengar Tauku. Itu kalian silakan. salah pengertian. Penyembah kayu palang nih. Salib itu Ibu salib penyembah itu kayu ya, adalah- Bu? Bu, penyembah kayu ya? Dengar. Ya, silakan, Bu. Dengar dulu. Hmm. Salib itu adalah kebencian. Sebenarnya Yesus itu nggak suka salib. Terus Kristen kenapa? juga nggak suka salib. Kalau nggak suka Kenapa? kenapa nggak berani injak? Ya sudah injak. Salib itu, aduh, sejarah salib itu tahu dari mana? Itu. Salib itu lambang kutukan bagi orang Yahudi, Bu. Makanya kalau Ibu ke Nah. Yerusalem, ya ketika Ibu Jadi berziarah itu jangan nggak boleh bawa membahas salib sama itu. orang lain kalau tidak paham, bos. Wih, Ya? kami paham, Bos. Di mana pahammu? Gini loh, Paham gini loh. lah. Dengar. Itu penyalipan itu sejak kapan dan siapa yang buat itu? Itu milik siapa? Bu, Tanya Apa? dulu. salib Kutanya itu dulu, adalah itu milik siapa? ya, hukuman yang dilakukan oleh orang Romawi pada saat itu kan. Di kitab Ibu sendiri dikatakan orang yang disalib itu orang yang terkutuk, makanya salib itu adalah lambang kutukan. Saya ngomong berdasarkan data. Bu. Lalu menurutmu Yesus kami disalibkan di situ, kami suka salib itu? Loh, terus kenapa salib itu sekarang? Sekarang Faktanya Anda suka. menghadap salib ya? Gimana? Ibu, kami udah memperjuangkan. Nggak apa-apa, Bu, sembah aja kayu itu, nggak usah malu. Beda Oke, dong, jangan samakan dengan sekarang gini, Bu. Saya sudah membuktikan Loh, kok Bu Katolik? bahwa orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah benda, tidak menyembah batu itu. Saya sudah buktikan tadi berdasarkan dalil dan saya berani mempraktekkan langsung. Nah, kalau Ibu mengklaim Ibu tidak menyembah salib Yesus, nah sekarang bisa nggak Ibu buktikan seperti saya buktikan tadi? Bisa? Ah, coba Ibu injak salib sekarang. Enggak. Bisa ku injak, kenapa? Coba buktikan Ya kalau memang bisa. ampun, kamu nggak percaya saya bisa injak. Artinya Coba, ini kutukan. coba Itu injak injak. nih, saya besarin. Coba open cam injak salib. Kalau berani coba. Mana salibnya berkunjak? Loh, carilah di tempat Ibu, nggak mungkin nggak ada salib sih, coba. Jadi kamu nggak percaya? Loh, Tapi coba Ibu, nggak manfaatnya- percaya. Manfaatnya on kali sih. Manfaatnya membuktikan bahwa Ibu tidak menyembah kepada salib. Nah, Tidak itu Tidak, manfaatnya. saya tidak menyembah salib. Ya sudah buktikan Saya tidak injak. menyembah salib. Ya sudah injak, berani nggak? Kami nginjak gambar Ka'bah, Ibu nginjak salib, berani tidak? Ini orang on membawa on nih. Jadi on. Udah sembah aja berarti kayunya itu nggak apa-apa, Bu, nggak usah malu sembah kayu Kok nggak apa-apa. maksa sih? Kok maksa? Loh, Jangan Ibu yang maksa kok. Yang maksa kan Ibu, kami nyembah Ka'bah, katanya nyembah jadi batu. Saya itu, tahu nggak? Saya itu Loh. tidak suka kalung-kalung salib. Karena salib itu sebenarnya kejijikan bagi kita. Karena itulah yang menyalibkan Yesus. Itu. Jadi salah pengertian kalian itu. Nah, ada orang Kristen yang salah mengerti jadi dipertuhankan seiring dengan zaman gitu. Pada dasarnya itu kengerian, itu kesedihan. Dan itu Noise kutukan. banget tuh, noise. Mantap Bentar, noise sekali, oke, Bang. oke. Parah Udah. noise-nya. Sakit telinga ku, cowok. Aduh. Bentar, sorry. Kumit dulu. Sakit telingaku, anjir. Coba. Udah belum? Buka mic-nya. Kalian aja masih bilang binatang. Jir. Ngapain Apa sih? lah bahas Belum kok. ketuhanan tapi bilang begitu. Udah lah, apa kita sih? tutup lah ini komal ini. Bilang aja kau takut. Ibu. Itu ciri-ciri. Nggak ada yang Di nggak ada yang sini marah nih. aja teman-temanmu Kristen ngomong anjing, ngomong babi di sini. Bilang aja kau takut, kau sembah aja kayu itu nggak apa-apa. Udah ku bilang saya nggak suka salib. Kau sembah kayu, kau bohong. Injak kalau Kamu berani paksa nggak? Berani nggak? Bodoh. Yang Barusan bodoh bilang kau. kebun binatang. Yang bodoh kau sebetulnya. Nah, tadi tuh nggak Saya nggak pantas kau pernah ngomong sebut agama. binatang. Kau Kenapa ngatakan kamu orang panas? bodoh. Kenapa Jadi, kau katakan Kenapa orang kamu bodoh? dingin? Makanya Barusan kamu bilang gini. jir-jir apa jir-jir? Makanya gini Tadi ya. katakan bodoh katanya.
hati-hati dalam Bagaimana memfitnah orang-orang seperti ajaran ini Islam bisa karena tahu bakal kebenaran? kembali ke kalian sendiri, gitu loh. Nggak akan tahu kebenaran. Paham ya? Bahasamu aja sehari-hari kebun binatang. Jir-jir. coba. Apa tuh? Loh, tadi kau ngomong bodoh itu bagus itu. Tadi masih Bu, sekarang kau. Tadi kau ngomong bodoh. Hah? Kau ngomong kami bodoh tadi nggak, Pak? Ya sama, ya memang kebodohan. Iya sama, kau bodoh juga berarti. Kebodohanmu yang nampak di sini. Nggak aku bilang kau bodoh, nggak kayak gitu. Aku Loh, bilang. lah terus siapa yang kau bilang bodoh tadi? Hah? Siapa yang kau bilang bodoh? Nggak ada aku bilang kau. Ya. Tapi kau bilang bodoh tadi. Bilang bodoh tadi. Yang bilang kebun binatang tadi apa? Bilang Kebun kuku. binatang. Aku bilang teku anjir kok, kenapa? Ini loh sahabatku. Biasa Itulah kami kayak gitu, kenapa? Bahasa-bahasa rendah. Loh, jangan nangis, Bu. Jangan gitulah ibu ini. Jangan terguncang, Bu. Makanya hati-hati dalam memfitnah ajaran Islam karena setiap fitnahan yang kalian itu ya, lemparkan maaf itu akan ya, kembali maaf. ke kalian sendiri. Sorry. Kalian Sorry, Bu. itu kompak. Ya udah, sembah aja kayu nggak apa-apa, udah. Nggak apa-apa, bilang aja. Udah sembah aja kayu nggak apa-apa, udah. Udah sembah kayu lah. Kayu itu disembah aja, Bu. Nggak apa-apa kalau mau sembah kayu, nggak usah malu gitu loh. Makanya lain kali jangan suka nuduh-nuduh orang, fitnah-fitnah orang, nyembah Ka'bah, nyembah Ini batu. yang saya capek bicara. Bener kan kata saya, nggak enak perasaan Kalian saya. gampang kesetanan. Saya cuma menjawab fitnahannya tadi kan, karena dibilang kita tuh nyembah Ka'bah, nyembah batu hitam. Ya aku buktikan. Kan bukan saya yang bilang, Bos. Iya kan Yang ibu bilang bawa kan dia. statement dia. Ibu bawa statement Loh, dia yang tadi. bilang Berarti kan kan ibu teman percaya. kalian. Loh, teman kami itu Kristen, Bu. Itu Kristen itu bukan Islam, botolnya ini. Tahu Eh, saya. berapa kali dibilang bukan Islam kok. Itu bukan Islam, udah lari Dia dari itu Indonesia. Kristen, udah lari dia dari Aceh. Dia kalau ketemu orang Aceh itu udah pisah kepala sama badan itu. Ya dia yang bilang itu. Dari dulu orang apa? Itu tuh apa tadi bahasanya tuh? Bisa apanya? Apa bahasanya? Apa tadi tuh? Apa bahasanya? Katanya kenapa tadi emang kita bicara toleran, intoleran. Itu oknum, itu oknumnya Teku yang bicara. Kalau saya bilang, Aduh. anjing, itu oknum pribadi saya, Bu. Pribadi saya. Kenapa Ibu salah-salahkan agama? udah, Itu nggak loh. mencerminkan. Oh, kok nggak Ngapain mencermin? bicara kebenaran? Oh, terus yang membantai-bantai Ngapain anak dia kecil itu, Bu. Tadi kenapa kau takut sama Uni Rifa tadi? Waktu ada Rifa di sini, kenapa kau nggak berani bicara gitu? Itu tadi Kristen Yang paling pergi banyak siapa? membunuh. Yang pergi siapa? Dengar, Loh, dengar. nggak Tadi berani. pagi- Bilang aja kau nggak berani tadi ada Rifa kan? Nggak berani kau kan? dulu. Nggak berani. Tadi pagi. Ini sama dengan dulu. Udah kau nggak berani intinya. Tadi itu waktu Uniripa menunjukkan data, ditampilkan depan mata ibu. Iya, Kenapa kau nggak Rifa yang bantah? pergi 2 kali, Rifa pergi tahu. Loh, 2 kenapa kau kali nggak Rifa bantah? pergi. Karena kau dengar. botol. Dia itu seorang 2 kali akademisi. Rifa Kau pergi. siapa? Dia itu Kesetanan akademisimu. Bu, dia itu seorang debater. Buktinya Kami dia ini pergi apologet. 2 kali dari saya, Bu, 3 kali. kami ini apologet. Ibu ini siapa? Hidup Tanya kami itu Bunda memang kayak Rifa. gini. Kau siapa? Tadi pagi juga dia keluar. Kau Kristen aja nggak paham. Ini juga Aneh ibu nih. Siapa bilang? Ya sudah, Tanya apa yang kau Bapak pahami tentang Bapak Kristen? Sekarang saya tanya, apa yang ibu pahami tentang Kristen? Silakan. Gak perlu kamu tanya itu, bahasamu aja jujur, gak usah. Lu, aku lo ngomong jir sama Teku kok sama ibu. Kok ibu merasa? Udah nggak Atau usah kita bahas kebenaran. ajaran intoleran antara Islam dan Kristen. Siapa agama mana yang mengajarkan intoleran sebenarnya? Kristen Barusan atau kalian Islam? bilang kalau ada si cakra, kamu pisahkan kepala sama lehernya. Apa itu artinya? Oh, memang iya, itu memang orang Aceh jadinya Wah. seperti itu karena dia itu, sudah itu dia intoleran sudah atau memfit. itu orang kasih itu kasih. Oh, kasih itu nggak seperti kayak mana menurut ibu kasih? Loh, mana kami Kasih ajaran itu apabila kasih, kita loh? dijahati Begini. orang, Sekarang kita begini. maafin. Ajaran kasih itu gimana? Di Bibelmu kan tertulis, kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau dianiaya, doakan. Betul tidak? Matius, di dalam Matius tertulis kayak gitu. Betul enggak? Terus kamu bilang lagi, giliran diperkosa istrimu lapor polisi. Nah, kalau ibu dirampok, ibu mau diperkosa, bagaimana? Apa yang ibu lakukan? Itu aja bahasamu rendah kali. Artinya, gini Bu, artinya ajaran kasih itu bisa saya katakan bahwa ajaran kasih dengarkan Bu, Ajaran kasih. itu sebenarnya itu bullshit, saya bilang bullshit. Bahkan di negara-negara Iya memang Kristen percuma sendiri. komal-komal kalian ini nggak ada gunanya. Gini, dengarkan. Bentar Bang Teguh, tunggu dulu Bang Teguh. Bentar Bang, aku mau bahas ajaran kasih tadi. Gimana mau ajaran kasih? Kalau ibu dirampok, ibu mau diperkosa orang, bagaimana cara ibu? Ajaran kasih itu kepala dipenggal sama leher. Kalau ada yang Enggak. apa? Loh, Itu. tadi itu kalau ibu diperkosa, apa bagaimana cara ibu merespon itu? Coba silakan. Seandainya Ngapain ibu dirampok. sendanya?
Loh, ini saya mengumpamakan karena kasus pemerkosaan itu terjadi Bu hari ini Bu. Bos, 3 Apa, ya, Bos? dengar ya, ada Apa, Bos? 3. Apa Bos? Satu, berdosa kepada orang yang bersangkutan. 2, dihukum secara hukum. 3, dihukum oleh Tuhan. 3 yang harus kita hadapi kalau melakukan kesalahan. Berarti nggak kasih dong. Itu. Cara Nggak apa kasih Bu? dong. Hukum kasih itu bukan Tampar pipi memaafkan, kiri, bukan kasih pipi berarti kanan. bodoh. Ajaran kasih Bukan gimana ajaran berarti kasih? bodoh. Loh, kau disuruh mendoakan musuhmu itu perintah kitabmu. Ya iyalah. Loh iya, kau diperintahkan kasihilah musuhmu. Bagaimana caramu mengasihi? Jadi bagi kami sedikit kecil jalan ke surga, sedikit yang sampai. Nggak nyambung mulai. Ya. Udah lanjut Nggak Bu, lanjut. nyambung. Bu. Jadi orang-orang yang mayoritas Makanya itu, bisa orang-orang kita yang membuktikan mayoritas, bahwa yang besar-besar iya, Bu, ya, itu jalan ke ajaran neraka. kasih yang Ibu klaim selama ini itu hanya bullshit. Kenapa saya bilang bullshit? Bahkan di negara-negara Kristen sendiri, ajaran kasih itu tidak pernah diterapkan. Justru di negara-negara Kristen tuh ajaran Islam yang diterapkan. Itu oknum. Contoh. Bukan oknum. Amerika sendiri itu mayoritas Kristen atau Islam? Hukum yang dilakukan di sana hukum kasih atau hukum Islam? Hukum Islam, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Oh, kamu Hukum nggak kasih, tahu bahwa- hukum dengarkan bahwa dulu. itu- Hukum kasih ya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Bila ditampar pipi kirimu, belilah pipi kananmu. Diterapkan nggak di Amerika? Dengar dulu ya. Dengar dulu. Jawab dulu, jangan dengar dulu, jawab dulu. Kok Oke. dengar dulu? Bang Ardi sampai jengkel dengar. Suka di Jadi nggak jadi injak salib nih. Udah, kalian ini mau mencari kebenaran tuh apa nih? Ya, kita bicarakan kebenaran sekarang. Oke, baik. Apa kebenaran yang bisa Ibu sampaikan melalui Kristen? Apa? Begini ya, begini. Rumusnya di Kristen, sempit jalan ke surga, sedikit yang sampai. Lebar jalan ke neraka, banyak mayoritas masuk ke sana. Nah, Itu rumusnya. kenapa sedikit yang Ingat sampai, itu. Bu? Ya, Kau kenapa sedikit yang minoritas, sampai? kau itu Karena disaring, Bu, nih, contoh, kau itu contoh, minoritas. contoh Bu, kau minoritas 6%, kau 6% paling banyak, paling semua neraka itu. Jadi kalau kau bilang kami mayoritas jalannya ke neraka itu luas, kau minoritas pasti ke neraka. Ibu, sekarang saya tanya, kenapa 4.700 serang di mute. Janganlah di mute saya. Oke, nggak usah di mute dulu. Ya. Tadi kan Ibu bilang sempit jalannya. Kenapa sejalannya bisa sempit? Kenapa bisa sedikit orang yang terpilih? Karena disaring gini loh Bang Teuku, abangku sayang, gini loh. Di Amerika itu, ya, mereka itu mayoritas juga ke neraka. Jadi hanya Karena tidak orang-orang menerapkan hukum kasih. Orang-orang kecil. Jadi jangan kamu pikir itu Amerika udah hebat, udah langsung itu dunia Kristen, udah ke surga semua. No. Saya bukan sedang membahas siapa yang ke surga, Bu. Sekarang yang kita bahas tadi mengenai hukum kasih. Gini bos. Tidak ada perbandingan kami kepada kalian. Sedangkan kami dengan Kristen, sesama Kristen dengan orang Amerika, ya. Nih, mayoritas itu semua ke neraka. Kenapa? Ada yang kawin-mawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada yang bajunya gimana-gimana. Loh, jadi maksud lo itu ke surga? No. Kan mencari keselamatan tadi judulnya kan? Iya, Jadi, tadi kan kita nggak sedang ada membahas perbandingan ke kalian, nggak ada hukum. perbandingannya. Gini Bu, kita tadi sedang membahas hukum kasih yang Ibu katakan Tahu, tadi. Ya, kalau memanglah hukum kasih itu benar ajarannya, seharusnya bisa diterapkan di negara-negara yang mayoritas Kristen. Tapi faktanya di seluruh dunia, mau itu mayoritas Kristen, mau itu mayoritas Islam, tidak ada satu negara pun yang menerapkan hukum kasih. Iya, Bahkan semua menganut hukum Islam. kuakui. Siapa yang Oke. berbuat, dia yang bertanggung jawab. Bos, kuakui, Nah. kuakui, tahu? Itu. Iya bos, iya bos. Yang katanya Amerika itu. Bos, Ya? komplan bos. Ini janganlah kalian ini biar heboh grup ini, biar banyak followernya 10.000, enggak seperti itu, ya. Loh, Jadi Mau gini, ngapa ibu ini nggak nyambung kok dari ke follower itu? Justru kita berdiskusi ini bukan tujuannya antara Ibu dengan saya aja, tetapi ada juga kawan-kawan kita yang di bawah, biar mereka mendapatkan edukasi, mendapatkan ilmu.
Itu dia, mendapatkan makanya kebenaran. kubilang, Tadi kan kita sedang ini- berbicara tentang kebenaran. Itu yang kubilang, sesama Kristen juga, sesama Kristen belum tentu selamat punya dapat keselamatan. Kan keselamatan itu adalah rahasia. Ya Oh, kan? tapi Rahasia katanya Yesus masing-masing. datang untuk menyelamatkan. Ya bagi orang yang menyesal dan bertobat, yang melakukan hukum Taurat. Kan sudah 10 hukum. kok bertobat Bu, tapi ditebus. Ngapain bertobat lagi? Kan ajarannya Di situ ditebus. kalian salahnya menyimpulkan agama orang lain. Loh, Ya. Ah, gimana itulah. sih? Ini ajarannya kenapa bisa berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus? Paulus bilang, Jadi ini aku bilang nanti bicara sia-sia saya jadinya di sini ya. Coba. Karena saya membandingkan ke sesama Kristen. Jadi jangan si Rifa bilang, "Oh, Kristen memang dari dulu di sana itu perang-perangan setiap hari." Gimana? Coba dari Musa sampai ke bawah tuh terus perang-perangan. Kenapa banyak di Ibu sana? nggak, Coba. Ibu, Sekarang gini. Bu, nggak ada, Bu Karina, Bu, Ya. Ibu nggak ada cita-cita buat turun dari Komal ini gitu? Nggak ada. 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 Nah, ya udah, semakin cepat semakin baik deh Bu. Ya turun aja lah Bu, Ibu nggak ada Ya ilmu sudah. juga, turun aja Bu. Ya, nah itu. Aku kalau lihat ibu ini, tahu nggak Bang Ardi ingat sama siapa? Ya. Ibu Watimena almarhum. Oh iya ya. Aku tuh gini, teman-teman, bukan kok soal apa gimana ya. Nggak ada yang kita dapat, saling berbantahan tanpa data. Kalau saling berbantahan dengan data menarik itu. Saya bantah data Anda nih ya, lihat nih. Nah, tuh menarik itu bagi saya. Berbantahan data. Kita cek yang mana data yang valid dan tidak. Tapi kalau berbantahan hanya cuman modal congor kayak gitu, Nggak ada ilmu yang didapat. makanya. Tapi Bang Teguh ini termasuk sabar loh teman-teman. Sabar, makanya saya nggak mau gitu loh sama ibu-ibu. Saya nggak mau gitu loh. Karena kalau saya ngomong, wah, bisa nanti lapar lagi saya. Oh, daripada saya lapar lagi, mending saya diem lah.